Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Risa Petrahayu. I'm from class 2C. Okay, before going to presentation, I do apologize because if noisy here. Okay, I will present about syllabus and RPP or the lessons plan. I'm gonna overview about syllabus first. Okay, do you know about syllabus definitions? I like to share definitions of syllabus by several authorities. Yang pertama ada pengertian silabus menurut Yulailawati. Silabus yaitu merupakan seperangkat rencana dan pelaksanaan pengaturan pembelajaran dan penilaian yang dibuat untuk sistem yang mengandung semua komponen yang memiliki hubungan dengan tujuan menguasai kompetensi dasar. Yang kedua, ada pengertian silabus menurut Salim. Silabus adalah garis besar, ringkasan, abstrak, atau poin utama dari isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, ada pengertian silabus menurut kurikulum berbasis kompetensi, yaitu silabus merupakan sebuah pengaturan perencanaan mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir, ada pengertian silabus menurut paut.com. Sebuah materi yang ditulis secara garis besar dan didistribusikan oleh dosen atau guru untuk memberikan pengetahuan pada siswa sebelum penelitian sebagai prakteknya. Nah, yang dapat saya simpulkan bahwa silabus ini merupakan suatu rancangan atau ringkasan sebuah pembelajaran selama 1 semester yang nantinya akan menjadi acuan bagi seorang pengajar dalam 1 semester itu bagaimana proses atau pelaksanaan dari pembelajaran yang akan dia berikan kepada their students. Oke. Nah, selanjutnya apa saja sih komponen yang terdapat dalam silabus itu? Yang pertama ada identitas mata pelajaran. Memuat judul mata pelajaran atau mata ajar yang akan diberikan pada siswa. Mengapa ini menjadi poin pertama? Karena tentu saja setiap hal, apalagi itu pembelajaran, harus memiliki identitas mata pelajaran. Contohnya, silabus ini identitasnya apa, mata pelajarannya apa, bahasa Indonesia. Jadi seseorang itu tidak akan bingung lagi, ini itu merupakan silabus dari mata pelajaran atau mata ajar bahasa Indonesia. Yang kedua ada identitas sekolah, memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Nah, setelah identitas mata pelajaran, maka di bawahnya terdapat identitas sekolah, yang mana menunjukkan mata pelajaran bahasa Indonesia ini terdapatnya di sekolah mana gitu. Berarti kalau sudah tahu identitas sekolahnya, berarti dosen tersebut gitu yang nantinya akan terdeteksi atau terketahui. Yang ketiga ada kompetensi inti yang disingkat menjadi KI. Gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat ada kompetensi dasar atau disingkat menjadi KD. Kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, ini berlaku atau menjadi acuan juga ya bagi siswa. Mereka dapat melihat seberapa berkembangnya gitu kemampuan mereka dalam satu mata pelajaran tersebut selama 1 semester. Bisa dilihat dari yang namanya indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Seorang pengajar juga dapat melihat kemampuan si siswa ini dari IPK tersebut. Siswa ini semakin bertambahnya semester semakin baik gitu, atau semakin nilainya bagus-bagus, tidak menurun. Nah, dapat diukur dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang selanjutnya ada materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur
yang relevan dan ditulis dalam bentuk yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Poin selanjutnya ada pembelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang poin ke-8 ada penilaian, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Ini seperti seorang pengajar itu mengkalkulasikan gitu, mengkalkulasikan menjadi nilai yang nantinya akan diberikan kepada siswa, mulai dari keaktifan, kesopanan, terus juga keterlibatannya dalam proses pembelajaran. Yang poin ke-9 ada alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Poin terakhir ada sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak atau elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Nah, ini tuh seperti referensi yang akan diambil oleh si pengajar, yang akan dijadikan acuan oleh si pengajar agar ketika dia mengajar dia sudah tidak mencari sumber dari mana lagi, karena sudah ditentukan sumbernya atau referensinya akan dari mana. Nah, itu untuk pembahasan tentang silabus. Selanjutnya, I'll share you the PowerPoint about RPP. Wait. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disingkat RPP. So, what's RPP? As I could conclude that RPP, or the lesson plan, is a plan that describes the procedures and organization of learning to achieve a basic competency set out in the content standards and outlined in the syllabus. Seperti halnya tadi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran ini juga tidak jauh berbeda, hanya saja memiliki sedikit perbedaan, yang mana di alokasi waktunya. Tadi kan silabus jangka waktunya atau rencana pembelajarannya selama 1 semester atau 1 tahun. Nah, kalau rencana pelaksanaan pembelajaran ini hanya memuat 1 mata pelajaran saja. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan turunan dari silabus tersebut. I've shared you another several definitions by authorities. Ya, kemudian saya akan memberikan beberapa definisi the lesson plan or RPP dari beberapa ahli. Yang pertama ada Imulyasa. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana penggambaran prosedur dan manajemen pengajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar kompetensi dan dijabarkan dalam silabus. Yang kedua, pengertian dari ekosasi yang mengatakan bahwa rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada satu kompetensi dasar tertentu di dalam kurikulum atau silabus. Yang ketiga ada pengertian RPP dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 tahun pertemuan atau lebih. Nah, apa saja sih komponen yang terdapat dalam the lesson plan tersebut? The lesson plans or RPP component. Yang pertama, ada identitas mata pelajaran. Meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, ada standar kompetensi. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga ada kompetensi dasar atau disingkat KD, sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan
penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi atau perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Poin kelima ada tujuan pembelajaran itu sendiri, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, ada materi ajar yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan tentunya, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang ketujuh, ada alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD atau beban belajar. Yang kedelapan, ada metode pembelajaran, digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Okay, thank you. I think enough for my presentation. Oke, yang dapat saya simpulkan dari kedua PowerPoint tentang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu dapat disimpulkan bahwasannya perbedaan antara silabus dan RPP itu terletak pada alokasi waktunya yang akan direncanakan atau dicapai. Nah, silabus merencanakan pembelajaran dalam satu semester, sedangkan RPP itu merencanakan pembelajaran dalam satu kali tatap muka atau satu bagian materi pembelajaran. Nah, sedangkan persamaan antara keduanya adalah RPP dapat dirancang apabila silabus telah dirancang, atau dapat dikatakan bahwa RPP ini merupakan turunan dari silabus itu sendiri. Okay, I think enough. That's for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the last, I do apologize for my mistakes. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.